A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kolbi dengan NIM 2012-9071 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, di sini saya ingin mewawancara Ibu dengan memenuhi mata kuliah bimbingan dan konseling. Nah, sebelumnya di sini saya untuk meminta waktu Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 7 Payakumbuh. Untuk namanya itu nama saya Sofia Parmela. Untuk tingkat pendidikannya terakhir itu S1. Selamanya menjadi guru BK itu baru 7 bulan. Nah, Ibu. Nah, di sini untuk saya mewawancara Ibu, di sini saya akan menjatuhkan pertanyaan untuk wawancara Ibu. Di sini di mana pertanyaannya untuk wawancara Ibu untuk pertanyaannya dulu pertanyaannya bagaimana pelayanan BK di sekolah Ibu? Baiklah, untuk pelayanan BK di sekolah, itu khususnya di sekolah saya, biasanya pelayanan ini diberikan kepada peserta didik yang butuh atau peserta didik yang datang ke BK. Nah, pelayanan ini di sekolah saya terutama itu ada yang paling sering dilakukan adalah layanan klasikal, layanan responsif. Nah, layanan klasikal ini diberikan sebelumnya itu telah dilakukannya need assessment untuk mengetahui apakah kebutuhan siswa, apakah ya yang paling atau yang sedang menjadi masalah bagi siswa. Nah, untuk melakukan layanan, maka disesuaikanlah topiknya dengan need assessment yang telah diperoleh. Nah, kalau untuk layanan responsif, biasanya ini juga diketahui dari need assessment. Apa saja permasalahan atau kebutuhan peserta didik yang perlu diberikan layanan atau bantuan dari guru BK-nya. Nah, terkadang juga ada layanan responsif ini diberikan karena adanya perkelahian atau juga adanya peserta didik yang datang langsung ke guru BK. Nah, selain dua layanan itu, biasanya juga sering melakukan konsultasi dengan orang tua, merupakan bentuk usaha dalam membantu peserta didik. Mungkin itu pelayanan BK yang dilakukan di sekolah. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa orang jumlah guru BK yang tersedia di sekolah itu? Nah, guru BK yang di sekolah saya itu cuma satu, hanya saya saja. Kenapa? Karena muridnya itu eh, jumlahnya 196. Nah, jadi guru BK yang dibutuhkan hanya satu. Berarti Ibu yang masuk untuk guru BK ini untuk kira-kira di kelas berapa, Bu? Nah, karena guru satu-satunya, jadi saya itu guru BK di semua siswa atau semua tingkat kelasnya, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pertanyaan selanjutnya, Bu, apa saja fasilitas dalam ruangan BK yang tersedia di dalam lingkungan sekolah? Nah, fasilitas di dalam ruang BK, khususnya dalam ruangan, itu biasanya ada ruang tamunya. Nah, ada ruang guru BK-nya berupa loker untuk menyimpan data-data siswa, ruang konseling. Nah, mungkin yang saat ini tersedia baru hanya itu saja.
Untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana hubungan antara guru BK dan guru mata pelajaran dalam mendukung siswa? Nah, hubungan guru BK dengan guru mata pelajaran tentu sangat erat sekali ya, tentu sangat butuh sekali hubungan yang baik antara guru mata pelajaran dan guru BK. Biasanya bentuk hubungannya ini untuk layanan BK biasanya guru mata pelajaran yang akan melihat keadaan siswanya di dalam kelas. Nah, apakah terdapat masalah atau adanya siswa yang bermasalah dengan mata pelajaran tersebut. Nah, terlebih dahulu biasanya guru mata pelajaran ini menyelesaikan masalahnya terhadap murid. Nah, biasanya itu di sekolah saya penyelesaian guru mapel terhadap siswa itu tiga kali penyelesaian. Nah, apabila tidak ada perubahan, apabila tidak ada mm, eh, perubahan pada peserta didik, maka guru mata pelajaran akan menyerahkan atau menyampaikan ke guru BK tentang masalah anak tersebut. Nah, hubungan lainnya antara guru BK dan guru mata pelajaran biasanya ini sering juga dimanfaatkan atau eh, bekerja sama dalam melakukan observasi atau evaluasi terhadap anak. Misalnya, guru BK memberikan layanan kepada peserta didik yang bermasalah atau membutuhkan. Nah, nanti guru BK akan bekerja sama dengan guru mapel untuk melihat peserta didiknya di dalam kelas. Nah, apakah peserta didik di dalam kelas ini sudah berubah saat mata pelajarannya atau sudah menunjukkan perubahan? Nah, maka guru BK dan guru mapel akan berdiskusi. Baik, Bu. Untuk selanjutnya, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja bentuk sanksi yang biasanya diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran tertentu? Nah, biasanya di sekolah saya itu tidak ada namanya sanksi. Nah, dan untuk saat sekarang ini memang tidak ada yang memberi sanksi. Namun yang diberikan itu berupa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang diberikan ke guru BK-nya mampu dan merasa membutuhkan untuk melanjutkan pendidikan, maka alangkah baiknya untuk melanjutkan pendidikan. Baik itu ke S2 atau ke profesi. Nah, biasanya tentu lebih baiknya untuk meningkatkan kemampuan profesional ini, guru BK tidak hanya untuk mendapatkan gelarnya saja, tapi yang paling utama itu untuk mendapatkan ilmunya. Nah, di sini ini saya akan melanjutkan apa tujuan Ibu untuk mengambil jurusan BK ini terhadap eh, terhadap terhadap menghadapi masalah siswa baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Maaf Nurul, suaranya kurang jelas. Bisa diulangi lagi? Baik Bu, di sini saya menanyakan Bu, nah tujuan Ibu itu untuk mengambil guru BK itu untuk mengalami masalah untuk mengatasi masalah peserta didik baik di lingkungan sekolah maupun di ruangan sekolah. Nah, tujuannya untuk Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik ini, biasanya tanggung jawab guru itu yang lebih besarnya itu ketika berada di lingkungan sekolah. Nah, apapun yang terjadi pada peserta didik di lingkungan sekolah itu masih tanggung jawab eh, guru di sekolah. Namun apabila permasalahan ini terjadi di luar, maka biasanya ini tanggung jawab keluarga. Namun apabila permasalahan ini berlanjut ke sekolah, maka guru BK akan membantu menyelesaikan permasalahan peserta didik, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Baik, Bu.
Nah, di sini Bu, bagaimana Ibu untuk menangani siswa yang bermasalah, misalnya yang terlibatkan perundungan atau kurangnya percaya diri? Nah, kalau untuk menghadapi permasalahan perundungan, biasanya untuk pencegahan guru BK ini melakukan kelas besar, di mana kelas besar ini dilakukan untuk semua siswa dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, dan mengundang atau mencari narasumber mengenai eh, perundungan ini, misalnya dari pihak kepolisian untuk menyampaikan apa dampak dari perundungan ini. Nah, selain usaha itu, guru BK juga menempelkan papan bimbingan konseling tentang dampak-dampak dari akibat perundungan, dan juga guru BK akan melakukan layanan klasikal berupa layanan informasi mengenai perundungan tersebut. Nah, biasanya ini salah satu cara untuk mencegah. Nah, namun apabila sudah terjadi, cara guru BK menyelesaikan biasanya ini ada perkelahian. Nah, maka guru BK akan menyelesaikan bisa dengan mediasi, dan juga bisa dengan apabila sudah parah, maka guru BK akan mengalih tangankan kasus ini kepada yang berwajib. Nah, biasanya yang sering terjadi di sekolah saya itu adanya pembulian. Biasanya pelaku pembulian akan diberikan berupa tanggung jawab yang membuat peserta didik itu jera, dan memberikan beberapa masukan dan beberapa nasihat kepada peserta didik bahayanya perundungan. Nah, biasanya pelaku juga akan diberikan gambaran bagaimana dia menjadi korban. Berarti di sekolah itu udah pernah Ibu mengalami atau menangani siswa yang sedang mengalami bermasalah. Sepertinya yang contoh Ibu yang menangani permasalahan di sekolah itu yang pernah Ibu selesaikan masalah itu di sekolah, dengan contohnya apa saja yang pernah Ibu memberikan untuk kepada siswa untuk tidak mengulang permasalahan tersebut. Nah, contoh atau keadaan nyata yang pernah saya alami di sekolah saya mengenai perundungan itu, ya, yang dilakukan oleh kakak kelas terhadap adik kelasnya. Perundungan ini berasal dari hinaan fisik. Nah, jadi maka terjadilah perkelahian. Nah, perkelahian yang ini terjadi, maka saya memberikan tindakan atau memberikan layanan responsif kepada dua belah pihak antara yang korban dengan pelaku. Nah, cara menyelesaikannya di sini tentu kita melakukan mediasi. Nah, di dalam proses ini maka saya akan mencari tahu apa penyebab terjadinya pembulian tersebut. Nah, ternyata si pelaku menghina fisik korban. Nah, maka terjadilah saling sakit hati dan perkelahian. Nah, cara menyelesaikannya dan cara mencegahnya tidak terjadi lagi, maka yang pertama itu si pelaku akan disadarkan dulu akan kesalahannya yang telah dilakukannya, dan juga akan membantu pelaku untuk berpikir apakah yang dilakukannya itu salah atau benar, dan pelaku juga dibawa untuk merasakan perasaan korban apabila dihina atau dikatakan fisiknya, apakah ini menimbulkan sakit hati atau tidak. Nah, apabila telah terbangun empati dari pelaku, kesadaran akan kesalahannya, maka pelaku akan meminta maaf kepada korbannya atas kesalahannya. Nah, supaya ini tidak terjadi lagi, nah, sebelum keluar atau sebelum selesainya masalah ini, pelaku dan korban sudah harus bermaafan atau sudah saling memaafkan satu sama lain, dengan pelaku berjanji tidak mengulangi lagi kesalahannya. Nah, untuk mencegahnya, maka pelaku dan korban diberikan edukasi atau gambaran mengenai
dampak-dampak dari perundungan tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya tuh, apa saja program atau kegiatan BK yang pernah yang pernah dirancang di dalam sekolah? Nah, untuk program BK itu ada program tahunan, nah ada program semesteran, bulanan, hingga harian. Nah, program ini biasanya disusun oleh guru BK itu berdasarkan asesmen yang dilakukan. Bentuk kegiatan program BK yang biasa dilakukan itu berupa layanan-layanan BK, baik itu layanan dasar, layanan responsif. Nah, biasanya layanan bimbingan klasikal, layanan bimbingan kelompok, dan lain sebagainya. Biasanya dalam program BK berupa hal demikian. Baik, Bu. Nah, di sini Bu, bagaimana Ibu menghadapi siswa yang tidak mau terbuka di sesi konseling? Nah, biasanya peserta didik tersebut tidak akan, apalagi peserta didik yang dipanggil untuk ke ruang BK, biasanya peserta didiknya tidak mau terbuka secara langsung. Nah, caranya guru BK melakukan pendekatan-pendekatan, misalnya memberikan rasa nyaman kepada peserta didik, dan memberikan rasa aman kepada peserta didik. Misalnya konseling ini dilakukan di ruangan yang kedap suara, ruangan yang jauh dari orang banyak. Nah, terus untuk membukanya, maka adanya membangun hubungan terlebih dahulu dengan peserta didik. Misalnya melalui perkenalan, melalui dengan pertanyaan-pertanyaan ringan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan langkah-langkah atau salah satu cara guru BK untuk membuat peserta didiknya terbuka. Nah, dari peserta didik yang sudah nyaman, dari peserta didik yang sudah merasa aman dan dekat dengan guru BK, maka peserta didik akan mau terbuka dengan guru BK-nya. Ibu, berarti peserta didik itu berarti misalnya kita akan melakukan atau kayak counseling di sesi counseling. Nah, jadi Ibu yang sering Ibu lakukan terhadap peserta didik itu untuk membuka sesi counselingnya itu bagaimana Ibu melakukannya terhadap peserta didik Ibu? Nah, untuk pembukaan itu biasanya diawali dengan perkenalan. Nah, biasanya guru BK juga bertanya kepada peserta didiknya apakah peserta didiknya sudah pernah melakukan layanan BK atau peserta didik sudah tahu apa itu layanan BK. Nah, apabila sudah tahu, mungkin guru BK di sini tugasnya hanya menguatkan lagi pengertian atau pemahaman peserta didik tentang BK. Nah, namun apabila peserta didiknya belum tahu itu tentang BK, maka guru BK biasanya itu menjelaskan terlebih dahulu layanan BK itu seperti apa dan tujuannya bagaimana. Nah, biasanya awalnya pembukaan seperti ini dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan sebagai bentuk dari membangun hubungan. Misalnya bertanya asalnya dari mana, panggilannya siapa, kegiatannya sehari-hari apa, atau bagaimana kabar, atau bagaimana kondisi keluarganya, mungkin pembukaannya seperti itu. Nah, selanjutnya Bu untuk pertanyaannya, bagaimana Ibu untuk mengelola waktu antara konseling baik individu, kelompok, tugas di dalam sekolah maupun administrasi lain? Nah, biasanya cara mengatur waktunya itu di awal-awal semester itu biasanya guru BK melakukan need assessment dan penyusunan program dan ADM. Nah, untuk jadwalnya biasanya untuk melakukan konseling klasikal itu ada jadwalnya seperti guru mapel lainnya. Nah, untuk melakukan konseling konseling individual biasanya guru BK ini menyusun atau
memberi tingkatan terhadap permasalahan peserta didik. Misalnya peserta didik yang masalahnya parah, peserta didik yang masalahnya harus diselesaikan terlebih dahulu, maka guru BK akan mendahulukan melakukan konseling terhadap peserta didik yang benar-benar membutuhkan segera layanan bimbingan dan konseling. Nanti baru diiringi dengan masalah-masalah ringan terhadap peserta didik lainnya. Namun juga ada masalah misalnya perkelahian yang terjadi secara tiba-tiba, maka guru BK harus menyelesaikan itu terlebih dahulu. Untuk semua guru BK atau guru BK itu kan berarti semuanya untuk melakukan atau menyelesaikan administrasi itu di dalam sekolah. Nah, ini biasanya untuk menyusun program itu kan di awal semester atau ada ADM-ADM lain seperti pengisian jurnal atau ADM-ADM lain catatan-catatannya biasanya guru BK bisa diselingi ketika tidak ada peserta didik yang datang ke ruang BK atau ketika tidak ada memanggil peserta didik. Nah, bisa dilakukan penyelesaian ADM atau seperti di sekolah saya itu pulangnya jam 4, namun peserta didiknya pulang jam 3. Kan ada 1 jam yang berlebih ini tersisa untuk guru BK. Nah, jam yang tersisa ini bisa dimanfaatkan guru BK untuk menyelesaikan ADM-nya. Nah, di sini Bu untuk bagaimana cara Ibu untuk bekerja sama dengan guru lain, baik itu dengan orang tua siswa yang pernah Ibu tangani di dalam masalah di sekolah. Nah, untuk membangun kerjasama dengan guru lain atau dengan orang tua, mungkin guru lain sama dengan guru mata pelajarannya bentuk kerjasamanya. Untuk orang tua ini apalagi khususnya di SMP dan di SMA itu peserta didiknya masih baru di bawah tanggung jawab orang tua. Dan peserta didik yang seperti ini memang setiap permasalahannya memang harus diketahui orang tua. Nah, bentuk kerjasamanya biasanya orang tua akan didatangkan di sekolah untuk mendiskusikan mengenai permasalahan yang dihadapi peserta didik. Misalnya anak ini tidak selesai tugasnya, maka guru BK dengan orang tua akan bekerja sama, seperti orang tua memantau anaknya di rumah atau mengingatkan anaknya untuk membuat tugas ketika di rumah. Baik, Bu. Di sini Bu, yang pernah Ibu ambil atau misalnya apa saja visi yang telah Ibu sebagai seorang guru BK di sekolah itu, Bu. Bisa diulangi lagi, Nurul? Bu, di sini yang pernah Bu alami apa saja visi yang Ibu alami di sekolah itu baik seorang guru BK, Bu. Visi apa-apa? Coba ulangi lagi. Apa saja visi yang Ibu lakukan atau terhadap guru BK tersebut? Visi. Visi. Nah, biasanya untuk visi seorang guru BK itu disesuaikan dengan sekolah atau mendukung sekolah. Nah, biasanya itu tentu untuk mewujudkan peserta didik dengan kehidupan yang efektif sehari-hari. Nah, caranya tentu melakukan layanan BK se-efektif mungkin atau seoptimal mungkin terhadap peserta didik. Dan pertanyaan terakhirnya, Bu, bagaimana Ibu membantu siswa dalam perencanaan karir? Nah, dalam perencanaan karir, biasanya peserta didik ini kesulitan untuk menemukan atau menentukan cita-citanya. Nah, biasanya yang saya lakukan itu melakukan teknik
menggunakan angket. Biasanya ya, angket yang dilakukan ini berupa kepribadian. Nah, dari angket ini peserta didik akan mengetahui kecenderungan pribadinya, apakah pribadinya sosial atau yang lainnya. Misalnya pribadinya sosial, maka saya akan membuat list yang cocok untuk karir-karir peserta didik yang pribadinya cenderung lebih sosial. Misalnya seperti guru, misalnya seperti eh, customer service. Nah, biasanya ini berupa angket yang diberikan kepada peserta didik. Nah, dan juga untuk bimbingan karir ini aku juga disejalan dengan keinginan peserta didik, kemampuan peserta didik, dan keinginan orang tua. Misalnya, peserta didiknya mau menjadi guru, namun orang tuanya mau anaknya jadi dokter, maka cara menentukan karirnya ialah dengan melihat kemampuan peserta didiknya, kemana kecenderungan kemampuan peserta didiknya. Baik, Bu. Mungkin cukup sekian untuk pertanyaan untuk wawancara itu di malam hari ini. Mungkin mungkin di sini saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya untuk mengikuti wawancara pada malam ini. Dan saya sangat di sini mengantusiasi dengan kemungkinan bergabung di sekolah itu, baik sebagai guru BK dan turut berkontribusi dalam mendukung perkembangan siswa secara akademik, baik sosial dan emosional. Jika ada hal yang perlu, jika ada hal yang perlu dan Ibu jelaskan, saya dengan senang hati akan menjawabnya. Dan sekali lagi, saya berterima kasih atas sebesar-besarnya yang telah memberikan yang telah memberikan waktu luang Ibu untuk mewawancarai saya untuk memenuhi mata kuliah bimbingan COVID. Mungkin cukup sekian atas wawancara pada malam hari ini tuh, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. People say